Oke pemirsa JAK TV, kembali lagi bersama saya dalam program podcast yang dipersembahkan oleh Bank Artagraha Internasional. Masih kita panjang ngomongin masalah tentang jejak UMKM di masa sekarang dan juga ke depannya nanti ya. Saya ke Mbak Monik. Mbak Monik, kalau kita ngomongin manfaat, banyak banget manfaat yang sudah kita dapetin gitu ya. Dari Bagi dan semuanya gitu ya. Terutama dalam hal perkembangan UMKM ini menurut Mbak Monik sekarang untuk ke depannya gimana sih? Peluangnya masih banyak banget ya. Dan saya sih ngerasa sendiri itu Mau buka bisnis baru kah? kalau bisnis baru terus terang ini masih bisa banyak diapa-apain. Oke, Jadi, masih banyak yang gitu. masih bisa. Jadi aku aja udah kepikiran untuk buka 4 divisi. Jadi dine in, take away, itu udah jadi satu, terus hampers, terus aku kan punya catering and event juga. Jadi kalau misalnya ada acara Mbak Terry, Bagi sering loh ngundang kita gitu. Ada acara itu kita ada catering stall-nya. Jadi itu kan memaksimalkan ya. Nah itu tuh masih ini juga ada pengen sih penyanyi ya bisa mungkin di Mbak Terry bisa jadi reseller di US kan, di Amerika ya Mbak. Laku banget Wah gitu kan dengan segmen Indonesia di sana gitu. Nah, tapi kan itu juga punya kendala karena nggak pakai pengawet. Jadi pengirimannya yang kita masih jadi kendala. Jadi kalau misalnya di pertanyaannya itu peluangnya besar sekali. Nah itu kita tinggal manfaatkan CP UMKM gitu. Nah untuk digitalisasinya apalagi gitu kan. Harapannya gitu kan. Untuk penggunaan fintech sekarang ini ke depannya gimana? Nah harapan kita tuh pasti salah satunya ya Mas gitu, tolong dong jadiin Bagi ini nggak cuman sebagai kita bisa bikin jurnal, tapi sebagai POS-nya UMKM, point of sales-nya. Jadi bisa dilingin ke sistem kasirnya langsung, tapi pakai Baginya, gitu. Kita pernah sempat ngobrol sama tim Bagi waktu itu, gitu kan, karena emang harus ke sana agar mempermudah kita juga UMKM ini melihat keseluruhannya gitu. Jadi dari sistem kasirnya, karena itu pasti akan lebih banyak UMKM-nya gitu. Makin banyak peluang-peluang yang bisa disakset-sakset gitu ya. Dan dilingkan juga dengan digitalisasi kayak kiriman online segala macam, itu akan lebih maksimal lagi. Jadi nggak cuma sebagai alat bayar, tapi menuju ke segmen yang lain, yang digitalisasi yang lainnya. Oke, saya ke Terry. Terry, kalau ngomongin masalah, kita tadi ke Mbak Monik udah ngomongin masalah UMKM ke depannya gimana gitu ya. Kalau untuk di Terry sendiri ngerasa ada tantangan nggak sih untuk menghadapi next ke berikutnya? Ini kan semakin naik tahun, digitalisasi akan semakin berkembang terus gitu. Dan UMKM kita itu hebat loh. Aku maksudnya gini, aku bukan masuk comparing ya, aku tinggal di half of my life, aku tinggal di Amerika. Tapi itu aku berani beradu bahwa produk UMKM kita itu nggak kalah bagus. Aku di sana, tapi aku pakai semua local brand. Beneran, aku selama di sana. Ini brandnya sendiri? Brand sendiri. Dan semua aku tinggal di sana, tapi semua dari beauty, dari apa segala macam aku pakai local brand. Karena local brand kita emang bagus sekarang. Local brand kita itu nggak kalah. Aduh, bukan nggak kalah, bahkan banyak yang lebih bagus daripada orang kan kadang-kadang itu Amerika sekali. Gue bilang enggak, lokal brand kita tuh bagus tahu, dan maksudnya ya produk semua di sana sudah produksi Asia dong gitu, dan termasuk Indonesia juga. Dan aku cuma melihat di sini peluang kita nih UMKM Indonesia sangat besar untuk maju ke depannya juga. Tapi memang harus buka mata, buka peluang, dan buka kesempatan juga untuk bisa catch up, terutama untuk teknologinya. Terutama ya dari pembayaran dan lain-lain, apalagi untuk Bagi sendiri kan sekarang sudah bisa transaksi di beberapa negara di tetangga kan ya. Dan mudah-mudahan semakin luas lagi ke depannya, sehingga kita makin luas juga untuk untuk memasarkan produk lokal kita. Karena benar deh, lokal brand kita tuh aku proud banget. I'm so proud sama lokal brand kita tuh bagus banget. Saran dong dan motivasi buat adik-adik di luar sana. Adik-adik. Untuk anak-anak ya, serasa tante-tante banget. Buat teman-teman mungkin di sana yang baru memulai UMKM yang baru atau mulai berbisnis, pasti kan ada rasa, aduh gue takut nih ntar sudah bermodal abis-abisan tapi ternyata nggak berkembang gitu. Pasti dulu Terry juga ngalamin seperti itu dong. Kasih motivasi buat teman-teman di luar sana gimana? Peluangnya masih sangat besar, dan percayalah kita punya potensi yang sangat bagus dan besar juga untuk dipasarkan, tidak hanya di dalam tapi juga di luar. 3, yakin, fokus, dan konsisten. Dan aku selalu sekarang aku tambahin 1, yaitu buka mata dan kesempatan untuk
catch up teknologi, terutama teknologi dari sisi pembayaran digital ini gitu. Jadi harus yakin menjalankan, harus fokus juga, nggak bisa kebagi-bagi, harus konsisten. Kayak aku dulu mungkin kebagi-bagi syuting dan lain-lain, nggak bisa, harus fokus, yakin dan konsisten dalam berbisnis, dan peluangnya masih sangat besar untuk bisa kita sukses sama-sama di UMKM ini. Nah, dengerin tuh, ini banyak makan asam garam Belajar juga dong gitu. Saya ke Mas Andi ya. Mas Andi, tadi kita juga sempat bahas masalah orang yang gaptek, orang yang nggak gaptek gitu ya. Pasti kan semuanya tuh pelan-pelan beralih ke digitalnya. Ada langkah praktis nggak sih dari Bagi sendiri, tips buat teman-teman yang ayo nih yang awam-awam emang mau belajar digital, kita masuk pelan-pelan yuk gitu. Thank you Mas Ishak. Di sini kan tadi Mbak Monik sudah banyak bercerita ya. Kita Bank Artagra Internasional tidak mau banyak memberikan janji gitu. Kita sudah kasih bukti bahwasannya Mbak Bukan Monik. seperti kampanye yang Iya janji betul. ya. Mbak Monik pelaku UMKM yang sudah naik kelas. Tadi dia sebutkan dia akan bikin divisi-divisi baru ya Mbak Monik. Ya, Ini kan bukti bismillah. kalau Mbak Monik sudah berhasil naik kelas. Yang mungkin kita nggak tahu next step-nya bisa jadi di level corporate gitu kan. Kita nggak Amin. tahu gitu ya. Amin. Amin ya Amin. tentunya. Dan tentunya Bagi terus mengajak masyarakat terutama anak muda ya memanfaatkan era digitalisasi ini. Kita menyediakan platform Agi Apps yang sebenarnya sangat mudah diakses. Tadi saya berulang-ulang sampaikan, tinggal download aja di App Store, di Play Store, bisa langsung buka rekening. Di sana ada berbagai fitur, termasuk ada yang namanya Agi Cash. Itu adalah e-walletnya dari Bank Artagra Internasional yang memang langsung dapat dijadikan sumber pembayaran. Dan kita terus berusaha mengedukasi pelaku UMKM untuk memanfaatkan fitur-fitur yang berkaitan dengan digital, termasuk kris dan orang-orang yang berbelanja itu memang harus udah nggak zaman ya. Mas Isan ya bawa dompet, bawa kartu debit, tebel-tebel segala macam, Repot. tinggal pakai satu aplikasi Agi, semua sudah bisa teratasi. Oke, terakhir Mas Andi, kira-kira bagaimana untuk para UMKM di luar sana nih, meyakinkan mereka nih, ayo pakai Agi Mobile gitu kan, karena semuanya mudah gitu kan. Buat teman-teman pelaku UMKM, jangan takut. Tadi Mbak Monik, Mbak Terry sampaikan peluang Banyak. Tinggal kita cari cara cepat, cara aman untuk meningkatkan profit kita. Salah satunya adalah masuk ke digitalisasi. Oke. Jadi memang banyak tadi saya sampaikan dari 70 juta pelaku UMKM, baru hampir 20 juta yang tersentuh dengan ekosistem digital. Jadi masih 70% lebih ya, masih ibaratnya masih tertinggal oleh teknologi. Jadi buat teman-teman pelaku UMKM khususnya di daerah-daerah, yuk segera beralih ke era yang lebih baru, ke era digital, lebih aman, lebih praktis. Semua keuangan kita bisa kita pantau, uang masuk keluar, tentunya melalui dukungan dari Bank Artagra Internasional. Oke, keren banget. Buat sekaligus motivasi nih terakhir Mbak Monik. Mbak Monik kasih teman-teman UMKM di luar sana untuk semangatnya bisa terus jangan ragu-ragu mau berbisnis gitu. Ya. Oke, untuk teman-teman UMKM, satu hal, kita nggak boleh putus asa, karena setiap kesempatan itu pasti, kadang-kadang kita cuma ngeliat untungnya doang. Rame, nggak sih rame, tapi nggak cuma sekedar rame, tapi kita juga melihat satu peluang-peluang lain yang kita bisa maksimalin. Contohnya kayak Bagi itu nggak sekedar sebagai alat bayar, tapi mereka juga memfasilitasi dengan tempat misalnya. Di SCBD Weekland, siapa sih UMKM yang nggak pengen masuk SCBD, tengah kota gitu kan, mereka memfasilitasi itu. Dan kita nggak ya kena biayanya ya hanya potongan, orang sewa loh gitu kan. Nah itu kan difasilitasi sama Bagi. Jadi banyak teman-teman UMKM tuh yang penting semangat, jangan putus asa, lihat peluang dan maksimalin. Itu sih kalau buat saya, itu buat teman-teman. Boleh. Tadi Mbak Monik singgung ya, betul. Mungkin nggak ada terpikirkan ya Mbak Terry, Mas Ihsan, SCBD, pelaku UMKM masuk ke SCBD. Terpikirkan nggak sebelumnya? Mungkin kayaknya kan kawasan mewah, kawasan takut elit, gitu ya. perkantoran gitu. Tapi kita Bank Artagra Internasional membuktikan bahwasannya UMKM itu milik semua lapisan masyarakat. Wow. Dengan hadirnya SCBD Park dan SCBD Weekland.
Jadi buat teman-teman di luar sana jangan takut yang mau mulai UMKM ataupun mau mulai berbisnis gitu kan. Kira-kira ini kedepannya seperti apa ya? Kedepannya walaupun tantangannya ada, tapi memang peluangnya sangat besar gitu ya. Apalagi kalau sistem pembayarannya hanya tinggal sacet-sacet pakai Agi Mobile. Beres, semuanya bisa terjamin, masalah keuangan, transaksi aman ya. Dan masalah yang lainnya juga akan terjamin di Agi Mobile. Oke, terima kasih sudah hadir bersama saya hari ini. Ada Mbak Monik dari owner tahu Bakso Trinil Mas by Isaka. Mamon. Iya, terima kasih Sudah banyak. meluangkan waktunya. Terus kemudian juga ada Mas Andi Pratama dari Business Banking dan Branch Koordinator Bank Artagraha Internasional. Yang terakhir ada Teri Putri, terima kasih jauh-jauh dari sana ke sini gitu kan. Hanya untuk berbagi ke teman-teman semua masalah bisnis dan juga digitalisasi ini ya. Semoga harapan ke depannya nanti UMKM kita akan semakin terus berkembang lagi untuk bisa membantu perekonomian ya siapa saja di sekeliling kita ya. Saya Isakan, terima kasih sudah menyaksikan podcast persembahan dari Bank Artagraha Internasional. Sampai jumpa.